Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pustaka, ketemu lagi di podcast Bu Dosen, podcast buku ajar dosen oleh Perpustakaan Umsida. Saya Irta Fidinia, pustakawan kampus 1 yang akan menemani di episode kali ini. Episode kali ini kita kehadiran seorang dosen dari Prodi PGSD. Beliau adalah Bapak Mahardika Darmawan Kusumawardana MPD. Mari kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Hari ini tidak ngajar. Alhamdulillah hari ini. Sudah selesai itu tadi. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membedah bukunya Pak Dika yang berjudul Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD Kelas Rendah. Apa sih yang melatar belakangi Bapak menulis buku ini? Ya, jadi buku tersebut itu merupakan salah satu dari buku ajar, di mana buku ajar itu kan sebetulnya adalah salah satu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu kan ada banyak, seperti kayak RPP, kalau di perkuliahan namanya RPS, lalu ada juga silabus, ada juga bahan ajar. Nah, buku ajar itu termasuk di bahan ajar. Bahan ajar sendiri itu selain buku ajar juga ada modul dan juga yang lain sebagainya. Nah, kenapa kok kita membuatnya itu buku ajar dan bukan modul? Karena di Umsida itu kan modul diperuntukkan untuk laboratorium, sedangkan buku ajar itu digunakan untuk selama kegiatan perkuliahan. Jadi mulai awal sampai akhir kegiatan perkuliahan itu kalau bisa di cover oleh buku ajar yang ada. Nah itu. Nah, yang melatar belakangi salah satunya adalah itu tadi, dan kemudian juga masalah kebutuhan, Mbak. Jadi di sebuah perkuliahan itu juga membutuhkan yang namanya tadi perangkat untuk pembelajarannya. Nah, kita tahu di mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas awal itu kita selama ini masih kekurangan dalam hal buku. Ya, terutama buku ajarnya yang memandu para mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar apa saja sih, mulai dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran nantinya di situ. Jadi yang melatar belakang kebanyakan dari arah sana. Selain juga ya perkembangan yang ada juga, dimana kan juga seorang dosen dituntut juga nulis buku, minimal itu dalam 1 tahun akademik itu harus nulis 1. Lalu apa isi dari buku ini Pak? Kalau isinya yang pertama itu adalah terkait materi tentang membaca permulaan. Ya, kita tahu membaca permulaan itu diajarkan di kelas awal. Kelas awal itu adalah 1, 2. Ya, di membaca permulaan ini anak itu dituntut untuk bisa melafalkan. Jadi melafalkan huruf itu dengan benar, melafalkan A ya A, tidak E, tidak E, dan lain sebagainya. Kemudian membaca suku kata, membaca kata, dan juga membaca kalimat, kemudian juga paragraf secara utuh. Dan juga di dalam buku tersebut ada juga teori-teori yang terkait dengan membaca permulaan dan juga teknik seperti sat, kemudian dan lain sebagainya yang untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, seputar di kegiatan membaca permulaan lah, karena untuk kelas awal. Pernah mengajari anak yang di kelas awal Pak? Sebelum jadi dosen Umsida? Saya sebelum jadi dosen itu saya dulu pernah sukuan, kalau istilahnya ya. Guru. Istilahnya sukuan guru. Itu selama 6 bulan di sebuah sekolah dasar. Kebagian ngajar itu di kelas 1 pada saat itu. Kelas awal-awal. Ya, kelas awal di kelas 1. Kalau kurikulum yang kemarin, ya kita bicara kurikulum kemarin, orientasi di pendidikan dasar dalam artian SD itu adalah baca, tulis, dan berhitung. Ya, awal masuk harus tes. Nah, sebetulnya tes itu pun salah, Mbak. Formalitas. Bukan. Tes itu sebetulnya salah. Ya, jadi adanya tes tadi. Mengajarkan baca, tulis, berhitung itu tugasnya guru SD, bukan tugasnya guru TK. Nah, hal ini juga yang kita luruskan di buku tersebut. Oh, ada di bukunya itu Ya, Pak ya? ada di buku tersebut. Nah, itu kan
juga bias, karena kurikulum di TK itu kan terkait motorik kasar, motor halus, bermain sambil belajar dan sebagainya, belum nyampe ke materi. Ya. Sedangkan materi itu ada di kelas awal, mulai di kelas 1. Nah, kalau ada sekolahan yang ngetes baca tulis dan berhitungnya, nah itu yang salah. Padahal sudah ada edaran dari beberapa dinas pendidikan juga yang melarang adanya tes itu. Jadi tes itu sebagai dasar untuk memasukkan siswa itu sudah dilarang. Nah, tapi pada kenyataannya masih tetap. Nah, ini kan bias yang harus kita luruskan sebagai seorang akademisi di situ. Nah, itu juga salah satu isi buku tersebut. Lalu siapa target membaca buku ini, Pak? Kalau target membaca, yang pertama adalah mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang kedua adalah guru-guru yang terutama guru kelas 1 dan juga kelas 2 di sekolah dasar. Dan yang ketiga adalah halayak umum. Jadi mungkin pembaca umum, kalau ibu rumah tangga mungkin insya Allah membutuhkan juga, terutama yang sudah punya anak, Mbak. Ya, itu kan juga butuh, apalagi sangat bermanfaat. Apalagi sekarang itu ini, Mbak, anak sekarang itu kan kebanyakan yang speech delay. Ya, karena HP. Nah, karena HP langsung. Padahal kan dalam mengajarkan membaca itu tidak langsung ke dalam sebuah kalimat secara utuh, tapi menirukan dari fase 1 kata, 2 kata, kalimat, dan kemudian baru paragraf. Nah, fase-fase yang itu yang mungkin perlu dipelajari oleh orang-orang sekarang, Mbak. Di situ. Apa buku ini penting untuk target pembaca, Pak? Kalau target pembaca di mahasiswa itu penting, Mbak, apalagi juga di guru kelas 1, kelas 2, karena juga memuat teori-teori yang mereka butuhkan untuk mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Karena yaitu tadi memuat berbagai macam hal terkait membaca permulaan. Hal yang paling istimewa dari buku ini, Pak? Hal yang paling istimewa, kami menawarkan beberapa solusi terkait problem yang ada di lapangan, terutama seperti kayak tadi speech delay. Selain speech delay, ada juga yang peraturan itu tadi, peraturan di mana beberapa sekolah itu melakukan tes. Nah, itu semuanya tapi kan tetap aja masih ada tes. Tetap menjamur. Karena apa? Gurunya itu nggak mau kesulitan. Ya, benar. Ya, padahal itu tugasnya dia. Nah, di buku tersebut kita juga menyadarkan mahasiswa bahwa memang itu tugasnya mereka selaku nanti kalau jadi guru di kelas 1, kelas 2. Sebagai guru kelas 1, kelas 2, tugasnya mereka untuk mengajarkan membaca permulaannya. Jadi jangan tolonglah melakukan tes, kasihan siswanya. Akhirnya nanti kalau tahap perkembangannya itu terganggu, maka nantinya efeknya itu ke belakang, tidak pada saat itu, karena pendidikan itu kan efeknya lamban. Berbeda kalau kita jadi seorang dokter ya, kita suntik obat mungkin reaksinya 1-2 jam, nanti sudah kelihatan reaksinya. Tapi kalau pendidikan itu beberapa tahun kemudian. Kalau seorang anak itu tahap perkembangannya itu ada yang belum selesai, contoh karena di TK itu tadi ajari membaca, menulis dan juga berhitung, akhirnya kan perkembangan motoriknya kurang. Ya, misal ada motorik kasarnya kurang, ya. Akhirnya anak itu menjadi malas bergerak. Efek lambat, ada sebuah penelitian menghasilkan hasil penelitiannya itu adalah orang yang jarang bergerak, dalam hal ini adalah olahraga, di mana olahraga ini yang termasuk dalam motorik kasar, umurnya itu tidak melebihi dari 50 tahun. Waduh. Itu ada teori hasil penelitian. Nah, jadi minimal itu dalam waktu 1 minggu itu kita sudah olahraga berapa kilometer, 30 atau berapa 50 gitu, saya lupa. Nah, jadi per minggu itu. Nah, itu. Tapi kalau sekarang nggak diajari dari TK itu, Pak, nanti SD-nya terlambat ya, dan malah kasihan menurut saya menurut saya ini. Soalnya gurunya itu tadi, dia mematok targetnya terlalu tinggi. Jadi dia mematok targetnya itu bukan dari level bawah, dari anak mulai belajar huruf, belajar suku kata. Dia mematoknya langsung belajar ke membaca, kalimat, menulis. Langsung menulis kalimat. Padahal itu kan yang salah. Dia harus diajari dulu dari awal, dari membaca huruf A, B sampai Z dulu lebih
lebih Ya, dulu. di TK kan gitu. Di TK kan huruf, kata itu pun pakai praktek juga sekarang. Nah, itu seharusnya itu di SD, Mbak. Tidak di TK. Di TK itu kurikulumnya TK itu sebetulnya kalau kita bicara kurikulum TK sesuai arahan dari kementerian, Kementerian. Kemendikbud, adalah itu tadi, motorik halus, motorik kasar, dan juga bermain sambil belajar. Kenapa? Biar mereka happy. Karena memang tahapnya, kalau menurut Piaget, Piaget itu kan membagi tahap perkembangan manusia itu ke dalam beberapa tahap. Ada yang namanya praoperasional, ada yang namanya operasional konkret, dan ada yang namanya operasional formal. Praoperasional di sini itu masih pada tahap bermain sambil belajar, Mbak. Nah, usia-usia itu adalah usia-usia anak PAUD sama TK. Ya, sedangkan operasional konkret itu adalah anak usia kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD. Nah, pendekatannya pun berbeda dengan anak yang usia formal. Iya. Ya, kalau anak usia formal itu mereka sudah bisa berpikiran secara abstrak. Sedangkan kalau usia operasional konkret, mereka masih memandangnya itu secara utuh, secara nyata. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, nah itu yang dia bilangkan. Jadi kita berbicara kalau botol bentuknya seperti ini, yang dia lihat, dia akan menggambarnya kan seperti ini. Iya, tidak ada imajinasi Nah, lain. tidak ada imajinasi lain. Beda lagi kalau sudah operasional formal, seperti kelas 6 ke atas, seperti Mbak Irta. Nah, kalau kita Botolnya bicara beda-beda. botol, nah kan botolnya beda-beda gambarnya di situ. Ya, Iya, jadi iya. itu. Nah, itu juga yang kita sesuaikan di buku-buku tersebut. Karena kelas awal itu kan pada tahap operasional konkret. Jadi harus ada konkretnya seperti apa. A ya, hurufnya bentuk A yang seperti apa, A kecil, A besar, B yang B kecil, B besar yang seperti apa. Jadi kita mulai dari bagian terkecil dulu di situ. Terus ada lagi yang peraturan itu loh Pak, usia yang lebih tua didahulukan gitu. Kadang kan juga ada yang masuk SD gitu. Itu bagaimana menurut Anda? Kalau masalah usia, ya itu adalah usia kematangan sebenarnya. Kadang yang meskipun yang umur muda, lebih pinter, tapi kalau ada yang lebih tua, meskipun tidak bisa tetap dimasukkan gitu. Kadang ada ya seperti itu. Jadi dasar teorinya adalah per usia. Jadi kayak Piaget itu kan dia membaginya antara usia sekian sampai usia sekian. Usia sekian sampai usia sekian itu termasuk kategori ini. Nah, di situ. Nah, itu yang dijadikan dasar oleh pemerintah dalam membagi tadi jenjang per kelas, jenjang sekolah dan lain sebagainya. Jadi usia matang yang dianggap matang. Bukan masalah bisa nggak bisa ya. Pinter gitu. Ya, Iya, bukan soalnya masalah pinter, pengalaman dari pinter anak ya. saya gitu. Bukan masalah itu tugasnya guru. Beda lagi antara kematangan dengan kepintaran. cerdas, ya, kepintaran beda lagi, sudah kita beda ranah. Kematangan itu anak bisa dinyatakan siap untuk menerima pembelajaran, Mbak. Ya, Bukan masalah dia pinter, masalah bodoh, itu nanti urusannya di sekolahan, urusannya dengan gurunya itu tugasnya guru. Iya. Tapi kalau kematangan itu karena umur. Anak kalau belum matang usianya, dipaksakan masuk di sekolah dasar, dia akan usia bermainnya akan berkurang. Usia tadi loh, untuk menggerakkan motorik kasar, motorik harusnya akan berkurang, Mbak. Iya. Karena di SD itu sudah langsung materi, sudah tidak lagi motorik kasar, motorik halus, Mbak. Ya untuk pelajaran mungkin, tapi ada ekskulnya juga sih Pak, yang dia bergerak gitu. Cuman kan contoh kalau motorik kasar itu di SD mungkin bisa pakai ekskul ya. Iya. Nah, tapi kalau motorik yang halus, melipat, menggunting, ya kan? Kalau anak, contoh gini aja wis, anak usia SD sekarang itu banyak yang tulisannya jelek-jelek. Yes, ya, benar kan? Itu benar-benar. Banyak yang tulisannya jelek-jelek. Cowok terutama cowok. Tapi hal ini berbeda dengan anak kita dulu. Ya. Cowok-cowok dulu tulisannya api-api. Kita dulu. Tulisannya bagus. Zaman saya, zaman Anda waktu SD, tulisannya bagus-bagus. Iya. Kenapa? Tadi ya motorik. Padahal orang sekarang itu lebih melek pendidikan. Yes. Ya kan? Lebih berpendidikan. Kalau dulu kan orang tua kita mungkin sekolah gitu aja. Ya, pendidikan orang tua kita sendiri kan nggak terlalu tinggi seperti kita kan. Berapa sih yang sampai mengenyam S1? Zaman saya itu kan S1 juga sudah elit lah. Iya. Bukan seperti kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan sudah seperti kacang goreng S1 itu. Apalagi S2 sih kan juga masuk kacang goreng kan. Kalau dulu kan S1 kan elit. Bener. Nah, masalah teori kan pahaman orang sekarang lah. Teori. Tapi kenapa? Nah,
di situ tadi, karena ada tahapan perkembangan yang tidak selesai, akhirnya dipaksakan. Di TK diajari membaca, menulis, sama berhitung, nggak fokus ke motoriknya. Akhirnya apa? Tulisannya ya kayak gitu. Oh, tapi dulu teman-teman saya juga banyak yang nggak TK loh Pak. Ya, tapi kan perkembangan motoriknya bebas kan dia. Iya, tapi ada yang beberapa nggak TK langsung SD Ya, gitu. Ada. tapi kan dia nggak TK, tapi kan dia mengembangkan motoriknya di rumah iya, itu. Bener. Ya kan? Dengan bermain itu kan dengan motoriknya dia berkembang. Iya. Nah, itu yang akhirnya membuat jari-jari kita itu nggak kaku. Ya, bisa luwes. Akhirnya nanti berefek ke tulisan itu tadi. Iya. Nah, itu yang perlu diperhatikan sama orang-orang sekarang, Mbak. Jangan menuntut hanya masalah anak pinter, anak bodoh. Enggak. Ada hal yang perlu diperhatikan. Ada ini ya, Iya, tahap-tahapnya. Tahap-tahapannya. Makanya itu, kenapa kok pemerintah itu membaginya per umur. Iya. Karena ada tahapan itu tadi yang harus dilakukan. Harus diselesaikan di umur sekian, harus diselesaikan di umur sekian, supaya tidak membebani di perkembangan selanjutnya. TK sekarang tapi juga diharuskan membaca, menulis. Ya, soalnya karena itu tadi Bahkan ada private di TK itu nih, di TK itu. Karena orang-orang SD itu mewajibkan tes itu tadi untuk masuk ke sekolah dasar. Padahal itu tugasnya guru kelas awal, membaca, menulis, dan berhitung itu. Terutama membaca permulaan itu yang ngajari guru kelas awal. Masih ingat dulu kita sekolahan zaman itu kan, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ya, tugasnya guru kelas 1 mengajari membaca permulaan itu, ya kan. Tapi sekarang mana? TK. Saya punya anak kelas 2 sekarang. Dulu waktu kelas 1 nggak pernah saya lihat itu diajari membaca permulaan langsung oleh guru. Langsung kalimat. Iya, SD sekarang langsung kalimat. Padahal matematika aja sudah pertanyaan kalimat. Sudah pertanyaan kalimat. Padahal itu kan kalau dimulainya dari huruf dulu kan, A, B, C, D. Nah, kemudian suku kata SU, SU, KI, KI. Iya. Ya kan kayak gitu. Baru ke kata. Saya. Kan gitu dulu kita diajarkan di kelas 1. Itu karena apa yo? Perkembangannya seperti itu. Nah, kalau saya lihat perkembangan di era sekarang itu, satu orang sekarang itu nggak mau sulit. Saya lihat di guru-guru itu, ya tidak mau merepotkan diri. Tapi kan guru TK-nya yang repot. Akhirnya guru TK-nya yang repot. Padahal itu tugasnya guru SD. Nah, banyak yang nggak sadar inilah. Makanya itu di buku yang saya tulis ini, bagaimana mahasiswa lulusan kami di Umsida itu sadar bahwa ini memang tugasnya guru kelas 1 dan kelas 2, bukan lagi guru kelas TK. Nah, itu yang kita tekankan di situ. Selain banyak juga metode-metode dan teknik untuk cara pengajarannya. Tapi yang paling utama kita tekankan ke itu dulu. Karena paling sulit itu adalah membentuk attitude, Mbak. Iya. Ya, sikapnya itu yang paling sulit. Kalau masalah pengetahuan itu paling mudah sendirilah. Tinggal tergantung anaknya. Tinggal dihafal. Nah, apalagi zaman sekarang ada kayak gini. Tergantung anaknya, Pak. Nah, iya. Cuman kan sekarang kan ada kayak gini kan, ya. Tinggal ketik aja di Mbak Google, selesai mau cari materi apapun. Beda kalau zaman kita kan. Nggak ada. Ya, sulit sekali, harus hafalan. Yes. Zaman sekarang hafalan saya rasa nggak penting. Tapi yang penting itu tadi attitude-nya sebagai seorang guru. Yeah. Jadi apa yang harus dia lakukan nanti kalau dia lulusan kami itu sebagai guru kelas 1, kelas 2. Dia harus sadar tugasnya dia. Nah, itu yang mungkin nanti akan jadi pembeda dengan perguruan tinggi yang lain. Ada enggak buku sejenis bukunya Bapak ini di luaran sana? Sebetulnya kalau buku yang sejenis itu banyak, Mbak, karena teori pembagian ini sudah mulai zaman Orde Baru. Jadi di kurikulum 94 itu sudah dicanangkan baca tulis berhitung. Ya, baru masuk di ini kurikulum Merdeka itu dirubah. Ya, makanya buku ini mungkin nanti ada pembaruan. Bukan hanya pembaruan, penyesuaian. Karena juga mata kuliahnya itu kan sudah disesuaikan. Iya. Kalau dulu itu kan ada bahasa Indonesia kelas awal dan bahasa Indonesia kelas tinggi. Ya, kelas rendah sama kelas tinggi. Nah, sekarang itu kan digabung pembelajaran bahasa Indonesia saja di SD. Nah, kenapa? Karena target untuk hari ini itu berbeda di jenjang sekolah dasar. Kalau dulu adalah baca tulis berhitung,
Ya mulai zaman kita dulu karena Ya. memang ini orde baru yang godok. Ya kan kita kan produk orde baru ya, Pak ya. Bukan produk orde lama kan? Ya, masih produk orde baru Iyalah, ya. orde baru. Kan bukan produk orde lama. Produk orde baru. Di orde baru itu kan pendidikannya adalah baca tulis berhitung. Kalau di sekarang yang merdeka ini ya, kita katakan merdeka lah karena memang dicanangkannya merdeka, itu ke literasi. Jadi dari hasil survei yang dilakukan oleh PISA, ternyata literasi bangsa Indonesia itu masih rendah sekali. Karena literasi itu berbeda dengan baca tulis dan juga berhitung. Ya, sekarang literasi itu sekolah-sekolah sudah banyak kelas literasi. Iya. SMP mulainya ya. Ya, SD pun juga sudah ada literasi. SMP kelas. Jadi setiap hari apa gitu harus diwajibkan kelas literasi gitu. Nah, itu literasi ini kan kalau dilihat itu kan evolusi lagi dari membaca tulis berhitung. Kenapa kok Orde Baru itu, saya sedikit cerita sejarah aja ya. Kenapa kok Orde Baru itu mencanangkannya adalah baca tulis berhitung? Karena di Orde Lama, targetnya itu adalah orang bisa membaca dan menulis, Ya. serta berhitung. Nah sekarang kan kebanyakan kan orang yang tidak bisa baca tulis berhitung kan sudah berkurang. Sudah pinter lainnya. Nah, Sudah pinter lainnya. tapi tahap yang lebih tinggi di literasi tadi yang kurang. Makanya pemerintahan yang sekarang itu mencanangkan itu untuk di dunia pendidikannya. Makanya untuk ke depan mungkin next kita buat lagi buku yang kita sesuaikan. Karena ada juga mata kuliah literasi sekarang di prodi kita di PGSD Unsida. Ya itu berarti rencana kedepannya penulis Ya itu berarti. Kita nanti akan mengembangkan lagi untuk fokusnya ke literasi. Sangat menarik sekali bukunya ya Pak. Ya alhamdulillah. Sangat menarik. Itu. Jadi kita membuat bukunya kemarin itu karena sesuai kebutuhan dan kita sesuaikan juga kondisi di lapangan. Terutama yaitu tadi peraturan yang tidak relevan yang harus kita luruskan karena mahasiswa itu kan katanya agent of change. Yes. Ya, agen pembaruan di masyarakat. Nah, Setiap tahun berubah. Nah, harapannya mahasiswa Unsida itu adalah agen pembaruan di masyarakat. Nanti pendidikan. Sebelum saya tutup, ini ada beberapa dosen yang bertanya bagaimana caranya untuk menerbitkan buku ajar di Unsida Press. Monggo dijelaskan. Oh, ya. Kalau ini saya rasa bukan sebagai penulis ya, saya menjawabnya ya. Karena saya diundangnya ini sebagai penulis buku. Ya, sebagai penulis buku. Kalau ini berarti saya menjawabnya sebagai penanggung jawab pemegang aturan. Iya. Ya, salah satu pejabat di Unsida. Ya, jadi itu kalau mau menerbitkan di Unsida Press itu ada dua mekanismenya. Yang pertama adalah hibah. Jadi kita setiap tahun itu selalu membuka hibah buku ajar, buku referensi tiap tahun bagi dosen-dosen. Kalau yang namanya hibah jelas dapat reward. Iya, fee ya, gitu dapat ya. fee. Kalau yang namanya hibah. Lalu mekanisme yang kedua adalah mekanisme manual. Dalam artian dosen ini tidak pakai mekanisme hibah. Dia otomatis bisa juga ngajukan ke kami di perpustakaan sekarang kan ya, yang menerbitkan Unsida Press itu sudah dimasukkan di perpustakaan. Tapi masuk ke Bapak langsung berarti, menghubungi ke Pak Dika? Enggak, kita pakai by system. Jadi ada sistemnya itu di webnya P3I, tidak kita gabung Masian, karena layanannya belum selesai yang di perpustakaan untuk dosen itu. Yang Mbak Irta tahu sendiri Masian progresnya. Ya, nanti ke depan next mungkin semuanya jadi satu. Cuman ini masih tetap, jadi bisa diakses di p3i.umsida.ac.id untuk yang manual itu. Yang manual itu nantinya ada di bagian Unsida Press. Nah, di situ nanti ada kolom untuk pengajuan ISBN. Nah, dosen nanti akan melengkapi ajuannya yang ada di situ, termasuk buku yang sudah jadi, itu wajib diupload. Nanti baru kita ajukan di Perpusnas untuk ISBN-nya. Nanti kalau sudah keluar, kita menghubungi dosen yang bersangkutan. Dan yang perlu kita apresiasi di Unsida, Mbak, Unsida tidak pernah menarik biaya untuk ISBN itu tadi. Karena beberapa kampus itu menarik biaya. Dosennya mau nulis di kampusnya, press kampusnya, itu ditarik biaya, berkisar antara 300 sampai 500-an. Ada yang lebih, tergantung. Tapi Unsida
Hebatnya Gratis. itu gratis. Monggo para dosen Nah, jadi langsung kalau di teman-teman dosen ingin p3i.umsida.ac.id. itu, Mungkin ada closing statement, Pak? closing statement ya, kita melihat realita hari ini di dunia pendidikan bahwa hari ini standarnya itu sudah naik, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin itu kita bicara di standarnya SD aja adalah baca tulis berhitung, sekarang standarnya sudah masuk ke literasi. Nah, literasi ini tahapannya itu lebih tinggi daripada baca tulis dan berhitung. Iya. Nah, di situ harapan saya semua aspek pendidikan itu bisa mencapai di sana. Akhirnya apa yang ditargetkan pemerintah menjadi Indonesia emas, Indonesia unggul itu bisa tercapai, nanti. Dan kita bisa sejajar dengan negara-negara yang sudah berkembang. Amin. Terima kasih Pak Kedika Ya, sama-sama, atas Mbak kehadirannya. Eka. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.